Halo semua, nama gua Bram dan selamat datang di RGB Cinema. Kali ini gua mau ngebahas film Korea yang berjudul 90 Young Wife yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang suami yang harus merelakan istrinya digenjot oleh laki-laki lain. Ya, tentunya demi kebahagiaan dan kepuasan sang istri. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya agar kami lebih semangat untuk merangkum video yang lainnya, oke? 그럼요 못 살죠 자기 없으면은 고마워. 요즘 다들 Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang melakukan pengenceritan, di mana si wanita bernama Yu Jing-i dan si pria bernama Hae-il. Scene berganti di mana Yu Jing-i sedang mempersiapkan makanan. Dan setelah makanan sudah siap, datanglah suami Yu Jing-i bernama Yeong. Ternyata mereka berdua ini adalah pengantin baru yang so pasti masih anget-angetnya dalam melakukan hal itu tuh. Adegan Hae-il dan Yu Jing-i di awal tadi akan terjawab seiring berjalannya cerita ya guys. Setelah mereka menyelesaikan makannya, entah mengapa Yu Jing-i memberikan obat pada suaminya dan setelah itu Yeong pun pergi untuk bekerja. Sementara itu Yu Jing-i membereskan rumahnya. Di malam harinya, di saat Yeong pulang bekerja, ia pun disambut oleh sang istri. Di situ Yeong sangat terburu-buru untuk pergi ke toilet dan ternyata si Yeong ini langsung muntah-muntah. Yu Jing-i yang melihat suaminya yang sedang sakit pun mencoba menenangkannya. Scene berpindah di mana Yu Jing-i yang terlihat membantu suaminya. Ia sengaja membantunya karena sang suami tak enak badan dan menyuruh untuk beristirahat di sofa. Melihat keadaan sang suami, Yu Jing-i hanya bisa memberikan semangat pada sang suami dan memberikan sedikit pelukan hangat untuk suaminya itu. Keesokan harinya, terlihat Yu Jing-i yang sedang beberes di dapur. Tapi beberapa saat kemudian, ia dikejutkan dengan kelakuan sang suami yang terlihat sangat terburu-buru untuk pergi bekerja. Ia juga menawarkan untuk sarapan bersama. Namun Yeong berkata kalau dia harus pergi bekerja karena ada hal yang sangat penting di kantornya. Melihat suaminya sangat tergesa-gesa, Yu Jing-i pun memaklumi hal itu. Di saat Yu Jing-i sedang beberes, tiba-tiba smartphone-nya berdering. Yeong yang tadi berangkat tergesa-gesa ternyata ada sebuah berkas yang tertinggal di rumahnya dan meminta tolong pada sang istri untuk mengantarkan berkas itu ke kantornya. Sesampainya Yu Jing-i di depan kantor suaminya, dia pun dihampiri oleh Yeong. Melihat sang istri datang membawa berkas penting miliknya, Yeong pun terlihat senang. Seketika ia memeluk sang istri dan berterima kasih padanya. Saat mereka berdua sedang bermesraan, ternyata dari kejauhan Hae-il mengintip mereka. Ternyata Hae-il ini adalah atasan dari Yeong dan ia juga ternyata mantan dari Yu Jing-i. Setelah Yu Jing-i kembali pulang, Hae-il pun mendekati Yeong sambil memperingatkannya bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatannya. Terlihat di sana mereka berdua mengobrol-ngobrol tentang proyek yang dikerjakan Yeong untuk perusahaannya. Malam harinya terlihat Hae-il yang sedang bergumam sendirian. Ia juga terlihat senyum-senyum sendiri karena ia melihat sang mantan masih terlihat cantik dan seksi meskipun sudah menikah. Dan kembali lagi ia pun mengenang di mana Yu Jing-i meninggalkannya. Dan ia juga berniat untuk mendekati Yu Jing-i kembali. 제 말 좀 들어보세요. 듣고 마시고 뭐 그런 거 필요 없이. Scene berpindah di mana Hae-il yang sedang mengobrol dengan Yeong. Hae-il yang ingin mendekati istrinya Yeong pun berniat untuk main ke rumahnya. Mendengar hal itu, Yeong pun menelpon istrinya untuk mempersiapkan makanan untuk mereka berdua. Dan akhirnya si bos Hae-il pun mendatangi kediaman Yeong. Ia pun disambut oleh Yu Jing-i dan seketika Yu Jing-i pun terkaget-kaget karena ternyata bos dari suaminya itu adalah Hae-il, mantannya dahulu sebelum ia memutuskan untuk menikah dengan Yeong. Kemudian mereka bertiga pun masuk dan duduk bertiga di ruang tamu. Dan Yu Jing-i mempersilahkan Hae-il untuk mencicipi makanan yang telah ia siapkan tadi. Dan beberapa saat Hae-il pun menuangkan minuman di gelas mereka lalu mereka pun bersulang bersama. Karena ada sesuatu yang kurang, akhirnya Yu Jing-i pun pamit ke dalam terlebih dahulu. Ketika Yeong ingin mengikuti sang istri, ia dicegat sebentar oleh Hae-il dan mengajaknya untuk minum bersama. Kemudian setelah Yeong minum satu teguk, ia pun memutuskan untuk kembali mengikuti sang istri.
Di saat Yeong dan Yu Jing-i sedang berada di dalam, Ji Hae-il malah menuangkan sesuatu di minuman Yeong. Dan ketika Yeong kembali dan tanpa basa-basi, ia langsung menghabiskan minumannya itu. Beberapa saat kemudian, Yu Jing-i yang berada di samping Yeong mencoba membangunkan Yeong. Tapi bukannya bangun, Ji Yeong malah tidur dan Yu Jing-i mengira ia sudah mabuk akibat diajak Hae-il minum-minum. Dan ternyata yang dimasukkan Hae-il tadi adalah sejenis obat tidur, agar Ji Yeong teler dan Hae-il dapat leluasa menggoda Yu Jing-i. Melihat keadaan suami Yu Jing-i sudah tertidur pulas, Hae-il pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengutarakan perasaannya kembali pada Yu Jing-i. Tapi karena Yu Jing-i sudah memiliki suami, ia pun menyuruh Hae-il untuk melupakan semua kenangan mereka berdua. Tak puas mendengar perkataan Yu Jing-i, Hae-il yang mengetahui kekurangan dari suami Yu Jing-i pun mengatakan bahwa suaminya itu tak dapat diharapkan untuk masa depannya. Karena suami Yu Jing-i ini sangat lemes dalam berkuda-kudaan. Itu sebabnya suami Yu Jing-i pernah diceraikan oleh istri pertamanya. Mendengar semua itu, Yu Jing-i yang belum pernah dijamah oleh sang suaminya pun menjadi luluh. Dan ia juga mendapatkan kenapa sang suami tak pernah berkuda-kudaan dengannya. Sedangkan Hae-il yang mengetahui kebutuhan Yu Jing-i yang belum sama sekali dijamah oleh suaminya pun mencoba mengajaknya sedikit berkuda-kudaan. Mumpung si Yeong tertidur pulas. Yu Jing-i yang mendengar tawaran dari Hae-il pun mengiyakan ajakannya karena ia juga belum sama sekali dijamah oleh sang suami selama mereka menikah. Dan mereka berdua pun pergi ke kamar Yu Jing-i untuk sedikit melemaskan otot-otot tegang mereka. Dan terjadilah kuda-kudaan di kamar itu. Keesokan harinya, Hae-il yang terlihat sedang bersama Yeong. Di situ terlihat Hae-il yang sangat ingin mendapatkan Yu Jing-i kembali. Dia pun mengatakan kalau sebenarnya Yeong itu tak pantas untuk Yu Jing-i. Dia juga mengatakan kalau semalam Yu Jing-i sudah ia enakin. Mendengar hal itu, Yeong pun merasa galau dan minder karena ia tak mampu mengenakan sang istri yang selama ini ia nikahi. Setelah pulang kerja, Yeong menghampiri sang istri dan bertanya tentang kejadian kemarin, di mana Yu Jing-i dan Hae-il yang bermain di belakang Yeong. Dan ternyata benar. Yu Jing-i pun mengatakan dengan sejujur-jujurnya kalau dia sudah bermain di belakang Yeong. Mendengar perkataan sang istri, Yeong pun menjadi sedih. Di sini Yu Jing-i pun teringat dengan apa yang pernah ia lakukan dulu. Suatu ketika, di saat Yu Jing-i dan Yeong sedang duduk bersama, tiba-tiba telepon Yu Jing-i berdering. Setelah mengangkat telepon itu, Yeong pun menanyakan siapa yang berurusan telepon. Dengan sedikit berbohong, Yu Jing-i berkata kalau itu telepon dari seorang temannya. Namun yang sebenarnya itu adalah telepon dari Hae-il yang tepat berada di depan rumah mereka. Tak mau suaminya tahu, Yu Jing-i berpamitan untuk keluar sebentar. Lalu Yu Jing-i menemui Hae-il yang berada di depan rumahnya. Di situ Yu Jing-i sedikit marah dengan Hae-il dan berkata untuk tidak mengganggu hubungan mereka berdua dan menyuruh Hae-il untuk pergi dari sana. Setelah itu Yu Jing-i pergi meninggalkan Hae-il. Scene kembali berpindah di mana Yu Jing-i sedang duduk dan terlihat melamun. Kemudian ia dihampiri oleh sang suami. Yeong pun berkata pada Yu Jing-i jika dirinya memiliki banyak kekurangan dan tak mampu seperti lelaki lain. Singkat cerita, Yeong pun mengizinkan dan merelakan Yu Jing-i berkuda-kudaan dengan Hae-il. Mendengar perkataan sang suami, Yu Jing-i terlihat sedih dan tak tega dengan sang suaminya itu. Tak lama kemudian, Yu Jing-i menelpon Hae-il dan mengatakan kalau suaminya kini telah mengizinkan dia bersama Hae-il. Di akhir film, Yu Jing-i dan Hae-il sedang berduaan di sebuah mobil. Karena mereka telah mendapat izin dari Yeong, lalu mereka berdua pun pergi. Dan kembali lagi, si Hae-il dengan barbarnya langsung memegang gunung kembar milik Yu Jing-i. Dan kembali lagi, mereka melakukan perkuda-kudaan di sana. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel